Akibat dari perkataan Ibu Yuna terhadap Rindu tentang ayah kandungnya Rindu. Dan kini Rindu pun menjadi penasaran tentang makam ayahnya yang selalu diceritakan oleh Dewi yang sudah lama meninggal. Yang tentunya rasa penasaran Rindu pun semakin menjadi dan menanyakan kepada kakek dan neneknya, yaitu Pak Tony, ketika Pak Tony dan Ibu Yuna pun menjemput Rindu sepulang sekolah. Di sini Rindu pun mengatakan keinginannya dan bertanya kepada Pak Tony di manakah makam ayahnya tersebut. Karena Rindu sangat ingin sekali berziarah serta berdoa di makam ayahnya. Namun Pak Tony pun yang mengetahui kebenarannya di sini hanya terdiam kebingungan dengan apa yang harus dikatakan kepada cucunya tersebut. Namun di adegan lainnya juga April yang lagi-lagi terus mencari masalah dengan meneror Maya dengan cara meng-tag akun Instagram milik Maya dan mengirimkan foto seolah April berada di Bali. Lalu hal itu pun akhirnya memunculkan kecurigaan ataupun tuduhan terhadap suami Maya, yaitu Adrian, yang kini memang tengah di Bali untuk urusan pekerjaan perusahaannya. Yang tentu saja di sini semakin membuat Maya pun merasa kecewa, menangis dan yakin jika Adrian masih mempunyai hubungan dengan si pelakor April. Dan kecurigaan Maya pun terbukti jika Adrian memang benar pergi ke Bali bersama si April. Namun di sisi lain Rangga dan Dewi yang hendak pulang setelah bekerja ataupun selesai mendekor aula yang akan menjadi anniversary perusahaan milik Rangga. Namun ketika Dewi yang akan pulang bersama Rangga, tiba-tiba Dewi pun melihat mobil Rangga yang mengalami pecah ban. Namun terlihat juga si Benny yang kebetulan akan pulang. Tentu saja si Benny pun selalu cari perhatian terhadap Dewi, yang tentunya membuat rasa cemburu Rangga pun semakin memanas dan tidak dapat menutupinya. Karena di sini Benny pun yang mengatakan jika dirinya pun akan pulang terburu-buru, namun meminta dan berniat untuk mengantarkan Dewi pulang. Maka dari itu di sini Rangga pun yang memilih meminjam motor Benny dan Rangga pun yang meminta agar dirinya yang mengantarkan Dewi untuk pulang bersama. Yang pada akhirnya Benny pun mau tidak mau menuruti apa yang diminta ataupun diperintahkan oleh Rangga tersebut. Akhirnya si Benny pun mengalah dan terpaksa mengemudikan mobil Rangga bersama Lastri yang pecah ban. Dan tentunya Rangga pun akhirnya berhasil meminjam motor Benny dan mengantarkan Dewi pulang ke rumahnya. Rangga maupun Dewi akhirnya sampai di rumah, namun terlihat Pak Tony, Rindu, dan Ibu Yuna pun sedang berada di ruangan keluarga menunggu kepulangan Dewi seusai bekerja. Namun terlihat Rindu pun yang ketiduran di pangkuan Pak Tony karena kelelahan menunggu ibunya yang pulang bekerja. Namun ketika Rindu pun akan dipindahkan ke kamarnya, tiba-tiba Rindu pun membuka matanya dan terbangun. Lalu dengan sedihnya di sini Rindu pun bertanya kepada Dewi tentang di mana makam papahnya yang selalu diceritakan oleh Dewi yang sudah lama meninggal. Lalu Rindu pun mengatakan jika ayahnya sudah meninggal, dirinya pun ingin sekali berziarah dan berdoa ke makam ayahnya tersebut. Namun Dewi pun terlihat kebingungan ketika mendengar pertanyaan dari Rindu tersebut, karena dirinya pun tahu kenyataannya jika ayah yang sebenarnya adalah Adrian. Tidak mungkin. Namun Dewi pun merasa tidak mungkin membawa dan membohongi Rindu ke makam orang lain demi menyembunyikan identitas
yang sebenarnya tentang ayah dari Rindu. Namun di sini Dewi pun beralasan jika makam ayah Rindu sangat jauh dan tidak memungkinkan Dewi dan Rindu untuk mengunjungi makam papanya tersebut. Namun Rindu yang pada akhirnya bersih tegang ataupun bersih keras ingin sekali mengunjungi dan berziarah ke makam papanya. Apakah tidak ada cara lain dengan cara mengunjungi makam papanya? Dan di sini Rindu pun mengatakan jika dirinya bisa menabung demi ingin sekali berziarah menemui makam papanya. Namun yang pada akhirnya Rindu pun menyangka kepada Dewi jika Dewi telah berbohong tentang ayahnya yang sudah meninggal. Lalu Rindu pun yakin jika ayahnya masih hidup. Dan tentunya Rindu pun berkata seperti itu adalah pengaruh dari Ibu Yuna yang terlihat berada di sisi Rindu yang merasa tidak bersalah dan berdosa setelah mengatakan hal seperti itu terhadap bocah seperti Rindu yang belum mengerti apapun. Nah pemirsa, mungkin itulah sekilas ulasan sinetron Dewi Rindu yang dapat channel ini hadirkan. Dan bagi kalian yang masih penasaran tentang alur cerita selanjutnya, saksikan keseruan sinetron Dewi Rindu yang tayang setiap hari pukul 19.40 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun dalam penyampaian saya yang kurang baik. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.